Misal apa? Yang viral apa judi online-nya? Oh iya, misal ya. Ini terbuka untuk umum dan free. Biasanya kita agendakan sebulan sekali. Jadi selain kita balesin komentar-komentar teman-teman yang di YouTube nanti lewat video, kalau Mas Riko sedang tidak sibuk, kita juga ada agenda rutin untuk member tanpa pintu free ya Bapak Ibu ini, yaitu diskusi santai ini. Nah, sebelum dimulai, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu atas kehadiran Bapak Ibu semua malam ini. Saya perkenalkan dari tim Tanpa Pintu, sebagai narasumber ada Mas Riko, saya Hari sebagai co-host, dan juga ada Mas Joko. Nah, sebelum acara diskusi kita lanjutin, saya mau mengawali dulu. Ini kemarin kan sempat viral tentang ini ya, tentang judi online, dan kebetulan ada yang tanya Om Riko di channelnya. Sebentar, kan ya. Ini dari Mas atau Mbak, saya nggak tahu ya, Sun Channel. Mas Riko, bagaimana caranya sembuh dari judi online dan bangkit dari keterpurukan ekonomi. Nah, jadi judi online ini sendiri kan saat ini sedang viral ya. Nggak tahu kok viralnya baru sekarang ya, padahal kalau di lingkungan saya tahu itu judi online pas saat COVID itu kemarin, pas saat COVID itu banyak orang-orang sekitar saya yang ini mungkin larinya ke situ karena nggak ada aktivitas. Nah, akhir-akhir ini kan beritanya jadi viral, bahkan sampai ada yang orang-orang katakanlah berpangkat, berpendidikan terkena imbasnya. Bahkan ada yang sampai terjadi gitu. Nah, kebetulan kan ada member yang tanya juga, mungkin bisa di-sharing nanti dari Mas Riko sudut pandangnya gimana biar teman-teman ini bisa menghadapi situasi seperti itu, dan barangkali pengalamannya dari teman-teman nanti juga bisa di-sharing ke orang-orang terdekat atau lingkungan sekitarnya. Monggo Mas Riko. Oke. Jadi untuk judi online kan berarti kategorinya adalah suatu tindakan yang adiktif, benar nggak? Ya. Nah, tindakan yang adiktif kan berarti ada pemicunya. Kenapa kok bisa sampai bersifat adiktif? Berarti ada sesuatu yang kita lari darinya, kemudian kita menggunakan suatu aktivitas, yaitu judi untuk menutupi gap itu, atau untuk menutupi lubang itu. Nah, di sini berarti lubangnya itu adalah rasa kekurangan. Ketika rasa kekurangan ini enggak disadari, ketika rasa tidak layak juga tidak disadari, jadi ada dua berarti, kekurangan dan rasa tidak layak. Ketika keduanya tidak disadari, otomatis kita menginginkan uang itu langsung dalam jumlah besar. Hanya sekali, kemudian kita berusaha mempertahankannya. Mindsetnya gitu. Jadi mindset penjudi pasti gitu. Dia ingin dapat uang sekali banyak, kemudian dipertahankan. Tapi karena sekali udah menang, oke, biasanya kalau kita ikut judi online, itu pasti pertama kali itu pasti dimenangkan. Kemudian kedua kali karena kita mengira, oh kemarin menang kok, aku tak main lagi lah. Kemudian kalah. Misal dari kita modalnya 1 juta lah misal. Ikut judi online misal apa? Yang viral apa judi online-nya? Oh iya, misal ya, modal kita 1 juta, terus menanglah kita misal 10 juta lah, dapat apanya namanya itu, dapat hadiah ya, jackpotnya 10 juta. Kemudian bulan depan kita misal bulan depannya gajian. Oh kemarin aku menang 10 juta, modal 1 juta, cobalah tak taruh 2 juta. Kemudian saat itu pasti kalah. Kemudian karena 2 juta kalah, oh tak coba lagi lah, orang aku menangnya masih 10 juta, akhirnya ditaruh 5 juta. Akhirnya ditaruh lagi 10 juta, 12. Intinya judi online kan pasti ada yang buat kan, bener nggak? Ya. Artinya pasti mau nggak mau kita nggak mungkin bisa mengalahkan yang buat, iya kan? Artinya kalau kita terjun ke judi online pasti
buyar pasti sudah habis uang kita. Kecuali kalau sekali doang, sekali terus kalian ganti apa namanya, ganti username, mungkin ganti laptop kalau takut apa namanya, kalau mungkin mereka apa itu datanya dari apa IP ya kalau laptop ya Om Hari. Iya, Nah itu baru bisa. Pasti kalau pertama kali pasti kalian menang. Tapi setelahnya ya enggak, disengaja kalah. Nah, gimana cara mengatasinya ya? Disadari rasa kekurangannya dan disadari juga rasa ketidaklayakan. Kemudian juga pasti ada rasa ketakutan. Kalau ketakutannya sudah disadari, ketidaklayakan sudah disadari, kekurangan disadari ya hilang. Otomatis kita tidak ada keinginan judi. Otomatis. Karena kita tidak lagi mendapatkan uang langsung dalam jumlah besar, kemudian kita berusaha mempertahankan. Kita nggak ada ambisi yang terlalu gimana-gimana. Gampang hasilnya, tinggal mirroring hasilnya. tapi ini Om, apa, aku pernah melihat orang-orang yang di sekitarku itu ketika dia sekali main udah kecanduan itu, eee, akan sulit lepas sekali. Biasanya dia lepas itu kalau sudah ngalamin sesuatu hal yang, menimpa dia amat sangat buruk. Katakanlah keuangan sudah hancur dan keluarga otomatis kan berimbas pada keluarga, keluarga berantakan bahkan sampai terjadi perceraian, Mm-mm. kayak gitu. Nah, intinya gini, kenapa kok orang sampai bisa ketagihan? Karena di dalam judi online itu ada harapan. Orang punya harapan menang toh. Ah, mungkin aku menang kali ini. Kalau kemarin kalah ya mungkin aku menang. Kalau kemarinnya lagi aku kalah, berarti kali ini menang. Kemudian besok aku pasti menang kalau hari ini kalah. Nah, akhirnya dari situ sifat adiktif muncul. Kecuali kalau memang nggak ada harapan sama sekali dan kalian benar-benar tahu kalian udah nggak punya uang sama sekali, otomatis kan nggak ada harapan, nggak ada yang bisa ditaruh kan. Kalian berhenti. Tapi ya sifat adiktifnya akan ganti ke aktivitas lain. Misal ke aktivitas nonton bokep, ya sama aja hasilnya. Hmm, iya 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 iya. Solusinya berarti tadi mirroring, Om, pertama kali? Solusinya mirroring. Paling gampang mirroring sih. Kalau nggak itu gini, kalau memang sudah kecanduan judi, saat mau judi itu kan rasanya kan kayak gimana ya, di dada itu kan kayak kayak ada semacam dorongan lah. Kayak dorongan ingin apa namanya? Top up, ya kan? Iya, Nah, iya itu iya iya. dorongannya disadari. Ketika dorongan untuk top up disadari, berarti kita kan menyelami dorongan itu. Kemudian mulai terjebak lah, oh ternyata di balik rasa dorongan ini atau rasa terdorong untuk top up ini ternyata ada ketakutan, terus ada kekurangan juga, ada ketidaklayakan. Dari situ, paling gampang ya dari situ. Jadi itu tadi anu ya, untuk yang baru mulai top up, berarti sama juga judi online ini ketika kita mau start trading kayak case yang kemarin, gitu? Mm-mm. Sama, Disadari dulu, ya ya. ya dari dulu. Jadi jangan pernah trading ketika perasaan itu kayak terlalu overwhelming atau kayak lemes. Jadi harus netral. Ketika netral, oke, ketika netral, sampai baru bisa jalan dengan lancar. Jangan pas overwhelming sampai nembak. Pasti jalannya adalah kesarakan. Pasti kebanyakan loss. Pasti kebanyakan loss. Pasti loss. Sudah pasti loss itu pasti. Nggak mungkin nggak. Pasti loss. Oke, gitu. Iya iya. Kemudian yang ini Om, kalau, udah terlanjur nih, udah terpuruk, harta benda udah terkuras, kemudian, udah nggak punya apa-apa, katakanlah kayak Hmm. udah loss, wis, habis banyak, sama dengan juga judi udah kalah Hmm. banyak, keluarga berantakan, harta harta sudah, habis, apa yang dilakukan? Kak, pertanyaannya Mas tadi kan, mengatasi dari keterpurukan ekonomi, mungkin sudah habis banyak Mas ya tadi di judi online. Ya nggak usah ngapa-ngapain. Itu kan berarti fenomena kita sedang mengalami dark night of soul. Malam kegelapan jiwa. Ya udah dibiarkan semua pendamanya itu muncul semua. Ketika udah terkuras habis ya udah, pasti kehidupannya itu pelan-pelan naik gitu. Wajar itu. Pasti setidaknya manusia hidup pasti mengalami setidaknya sekali lah.
malam kegelapan jiwa. Tapi setelah itu nggak pernah lagi pasti. Ya. Oke, baik. Jadi ini tadi intro dan untuk diskusi kita malam ini. Jadi semoga ini sebenarnya pertanyaannya sudah lama karena kita baru sempat webinar malam ini, jadi baru kita bahas malam ini. Semoga Mas yang bertanya di channel YouTube-nya Tanpa Pintu itu membantu ya jawaban dari Mas Riko. Dapatkan paket lengkap e-book Lautan Keberlimpahan di sini. Hubungi 082231034524.